Kali ini kita bahas 6 rahasia wanita lagi. Yang pertama, suka kejutan. Yang kedua, punya banyak cara untuk menolak. Yang ketiga, berdandan maksimal untuk orang yang disukai. Yang keempat, menganggap maskulin itu nggak penting. Yang kelima, suka memberi kode. Dan yang terakhir, menganggap penampilan sama pentingnya dengan kepribadian. Mari kita bahas satu-satu. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Ketemu lagi sama aku, Ayu Ardianti. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, suka kejutan. Wanita suka sekali kejutan. Kejutan ini bisa apa aja. Mulai dari hal yang sangat sederhana, seperti kehadiranmu, sampai yang agak rumit, misalnya menyiapkan kado unik buatanmu sendiri dan memberikannya pas tengah malam di hari ulang tahunnya. Tingkat kerumitan sebuah kejutan gak akan mempengaruhi bagaimana perasaannya. Dia tetap akan menghargai kejutan darimu, sesederhana apapun. Persiapkan telingamu, dengarkan ceritanya. Mungkin saja ada sesuatu yang dia inginkan tapi belum terlaksana. Siapkan dirimu untuk mewujudkannya. Kalau kamu ingin membuat seorang wanita menyukaimu, mulailah sesekali melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Ada banyak situasi di mana kamu bisa membuat kejutan untuknya. Misalnya, kalau selama ini kamu ketemuan gak bawa apa-apa, cobalah sesekali bawa bunga. Gak usah banyak-banyak, 1 tangkai aja cukup kok. Atau, kalau dia bekerja, cobalah untuk mengirimkan makan siang untuknya. Tambahkan catatan kecil untuk menuliskan pesanmu, atau meminta sama tukang ojolnya untuk menyampaikan pesanmu. Tulis pesan seperti selamat makan, semangat terus ya. Catatan atau pesan kecil itu akan menambah unsur kejutan pada kiriman makan siangmu. Yang kedua, punya banyak cara untuk menolak. Wanita sering sekali menghadapi situasi di mana dia didekati sama seseorang yang gak dia sukai atau diberi sesuatu yang gak dia inginkan, tapi merasa gak enak hati untuk menolaknya secara langsung. Karena itu, wanita selalu mencari cara untuk menolak tanpa menyakiti seseorang. Dan semakin lama, dia akan semakin kreatif untuk menolak sesuatu. Misalnya, kamu mengajak seorang wanita untuk ngafe sepulang kerja, tapi sebenarnya dia malas ketemu kamu. Maka, dia akan mengajak teman wanitanya yang lain. Karena dia nggak ingin cuma berdua sama kamu. Kemudian ketika di kafe, dia akan mencari cara untuk bisa segera pulang. Entah dengan alasan apapun. Contoh lain, ketika kamu ngajak dia nonton, dia akan menolak secara halus dengan beralasan kalau dia nggak suka sama filmnya. Itulah yang harus kamu pahami kalau dia nggak suka sama kamu. Dia akan mencari-cari alasan yang pada akhirnya menggagalkan ajakanmu atau pemberianmu. Apapun yang dia lakukan adalah untuk menghindari berduaan aja sama kamu. Yang ketiga, berdandan maksimal untuk orang yang disukai. Wanita akan berdandan dan berpenampilan maksimal di hari-hari atau acara-acara tertentu. Dan dia akan tampil sedikit lebih istimewa ketika dia akan bertemu dengan orang yang disukai. Coba kamu perhatikan penampilannya. Apakah ada yang beda dengan gebetanmu hari ini? Kalau kamu nggak menemukan apa-apa, ya udah. Mungkin memang dia biasa aja sama kamu. Atau malah kamu nggak pernah perhatian selama ini. Wanita yang menyukaimu akan mengubah penampilannya, mengikuti saranmu. Misalnya, kamu pernah berkomentar tentang penampilannya beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, ketika kalian ketemuan lagi, dia sudah mengikuti saranmu itu. Dia mungkin nggak akan mengatakan langsung padamu, tapi dia akan memberikan kode-kode agar kamu menyadari perubahannya. Kalau kamu menyadari perubahannya, maka gak ada salahnya untuk memujinya. Itu akan membuat dia lebih senang. Misalnya, kalau dia baru aja potong rambut, bilang aja kalau dia makin kelihatan cantik dengan model rambut barunya. Atau kamu memuji baju yang dipakai, atau memuji make up-nya kalau dia pakai make up. Yang keempat, menganggap maskulin gak penting. Bagi sebagian besar pria, menjadi maskulin itu sangat penting. Apalagi kalau dia dibesarkan di lingkungan yang sangat menuntutnya untuk mandiri. Tapi, maskulinitas itu menjadi gak penting bagi wanita ketika kamu menunjukkannya secara tidak tepat. Kalau menjadi maskulin itu membuatmu gampang merendahkan orang lain, maka hal itu menjadi sangat tidak menarik bagi wanita. Misalnya, ketika kamu menertawakan pria lain karena dia memakai baju warna pink, atau karena dia mendengarkan lagu-lagu cinta. Mungkin hal itu bisa membuat teman-teman ikutan tertawa dan menjadikanmu lebih populer di antara para pria. Tapi, wanita nggak akan menyukai hal-hal seperti itu. Contoh lain ketika kamu menganggap femininitas sebagai tanda sebuah kelemahan. Misalnya, kamu menghina atau merendahkan pria lain yang berbagi tentang perasaannya atau kesedihannya. Kamu mungkin akan bilang, cowok kok lemah? Percayalah, itu sangat gak menarik di mata wanita. Jadi, kalau menjadi maskulin itu membuat kamu
kamu nggak menghargai orang lain, menjadi maskulin itu malah nggak baik buat kamu. Belajarlah untuk menghargai orang lain. Menjadi maskulin bukan berarti suka merendahkan orang lain. Yang kelima, suka memberi kode. Apakah kamu pernah mendengar atau melihat wanita memuji pria lain di depanmu? Misalnya mereka bilang, coba lihat cowok itu, celananya keren ya? Atau coba lihat cowok itu, potongan rambutnya keren ya? Kayak opa-opa Korea. Itulah cara wanita untuk bilang dia mau kamu juga punya penampilan seperti itu. Atau paling nggak, dia ingin kamu lebih memperhatikan penampilanmu lagi. Secara nggak langsung, dia sudah membuka dirinya padamu tentang apa-apa yang dia sukai. Ketika wanita sudah memberi kode buat kamu, biar kamu menjadi lebih baik lagi, itu artinya dia tertarik sama kamu. Kalau dia nggak tertarik, maka dia nggak akan repot-repot untuk memberitahumu atau berusaha memberi saran biar kamu lebih baik lagi. Yang terakhir, menganggap penampilan itu sama pentingnya dengan kepribadian. Kepribadian itu memang penting, tapi penampilan juga nggak kalah penting, apalagi pada saat PDKT. Karena ketika kita baru mengenal seseorang, kita nggak akan bisa mengetahui bagaimana kepribadiannya. Yang pertama kita nilai pasti penampilannya. Banyak wanita yang menganggap bahwa penampilan seseorang itu akan mencerminkan bagaimana kepribadiannya. Penampilan yang baik akan membuat orang lain berpikir kalau kepribadian kita juga baik. Jadi, jangan lupa memperhatikan penampilanmu dan kebersihanmu. Potong rambut yang rapi, potong kumis dan jenggot yang rapi, pakai baju yang rapi, pakai sepatu yang bersih, dan usahakan untuk wangi, karena kami sangat memperhatikan itu. Spesial untuk menonton setia Simian Girl, kalian bisa dapetin ebook ini gratis, linknya ada di deskripsi. Jadi, apakah kalian setuju? Atau mungkin kalian mau menambahkan? Langsung komen aja ya. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!